Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life to the recommendations for your style. And this is Daily Lifestyle. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku, Alia Nur Syabrina. Oke viewers, gimana kabarnya hari ini? Semoga semangat dan juga berbahagia. Apalagi setelah ketemu lagi di Daily Lifestyle, tempat dimana kita sharing berbagai informasi yang paling fresh dan up to date seputar fashion dan juga lifestyle. Alright viewers, untuk informasi pertama nih, ada informasi terbaru dari fashion designer menswear yaitu Kusyan Karzai yang menelurkan karya fashion terbarunya loh viewers. Temanya adalah perubahan. Lantas seperti apa koleksi-koleksinya tersebut ya? Oke viewers, langsung aja kita simak detailsnya berikut ini. Let's check it out. Viewers, perkembangan modest fashion atau busana syar'i terbilang saat ini bergerak dengan cukup pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat muslim akan pentingnya berbusana sesuai syariah namun tetap fashionable. Salah satu desainer modest wear yang cukup konsisten menelurkan karya-karya terbarunya adalah Kusyan Karzai. Perkembangan fashion modest di Indonesia itu sangat bagus dibanding negara-negara tetangga karena mungkin dengan jumlah penduduk di Indonesia yang sangat lumayan dan pemakainya juga lumayan banyak, jadi memang sangat berkembang pesat untuk di Indonesia, itu terutama di daerah-daerah seperti itu. Pada koleksi kali ini, Kusyan Karzai mengusung tema Monet yang terinspirasi dari sebuah perubahan menjadi lebih baik. Koleksi kali ini saya mengangkat tema sebuah perubahan, yang mana saya kasih tema adalah Monet, itu artinya perubahan. Kenapa perubahan? Di zaman digital seperti ini kita harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Apa yang harus dirubah? Mulai dari pola pikir, pola hidup, dan banyak pola-pola lainnya yang harus kita rubah seperti itu. Untuk ide sendiri saya mendapatkan banyak dari visual-visual yang saya lihat seperti kegiatan masyarakat di Jakarta, di perkantoran maupun di tempat-tempat umum lainnya yang mana sangat sibuk dengan kegiatan hari-hari, sangat crowded. Di situ saya bisa menginspirasi saya untuk membuat koleksi ini. Kenapa bisa tercetus itu? Karena mungkin sangat dekat dengan kegiatan hari-hari saya juga, gitu. Jadi memang lebih mudah untuk menuangkannya dalam sebuah koleksi. Viewers, pada koleksinya kali ini, sentuhan detail garis-garis dengan warna-warna yang kini masih menjadi tren fashion, tentu saja menjadi perpaduan yang apik. Tidak hanya itu saja, penggunaan bahan yang nyaman, tentunya fashion karya kali ini bisa dikenakan baik indoor ataupun outdoor. Untuk detailnya sendiri saya menggunakan motif garis-garis. Di sini saya terinspirasi dari penyeberangan jalan zebra cross itu, yang mana banyak banget orang lalu lalang di situ. Kemudian saya juga kasih detail penambahan seperti ornamen payet maupun bordiran itu untuk memberikan aksen lebih mewah seperti itu. Untuk bahan saya menggunakan bahan katun, kemudian ada bahan-bahan satin yang memang itu sangat nyaman ya, mudah menyerap keringat dan memang bisa digunakan outdoor maupun di indoor seperti itu. Warna-warna juga karena ini untuk koleksi akhir tahun, jadi saya menggunakan warna-warna gelap seperti ada warna marun, kemudian ada warna hitam, ada warna hijau. Nah, untuk warna terangnya sendiri saya mungkin akan bagi dua nanti untuk launching di Idul Fitri tahun depan. Tidak hanya koleksi ready to wear saja, untuk koleksi busana modest pesta yang lebih mewah, Kusyan juga masih mengangkat tema yang sama,
Beberapa koleksi deluxe-nya pun banyak menggunakan detail-detail, bahan, serta penambahan ornamen yang cukup mewah dan elegan. Jadi saya ada 2 koleksi yang saya buat di sini, ada yang untuk bener daily dan satu lagi daily deluxe-nya yang memang bisa digunakan untuk pesta juga ya. Jadi sekalian ada multifungsi ya. Jadi pakaian ini bisa untuk ke pesta juga. Jadi untuk acara hari-hari juga bisa digunakan gitu. Untuk inspirasi sama ya dari seperti yang daily wear juga gitu. Namun di sini penambahan payetnya lebih banyak dan cuttingnya tuh lebih sedikit lebih rumit sih. Ya, lebih terstruktural gitu. Di sini saya tambahkan juga renda, ada les dan tulle untuk memberikan kesan lebih feminin dan lebih high fashion ya untuk pakaian yang untuk pesta-pesta seperti itu. Gitu. Dan payetnya juga lebih detail. Viewers, Kursen memang kerap membuat sesuatu berbeda dalam setiap karyanya. Seperti untuk tema perubahan kali ini, penambahan bulu angsa tentu saja menjadi ciri khas dari beberapa koleksi terbarunya saat ini. Untuk ornamen tadi kayak body bulu angsa itu memang saya tidak menggunakan ambil dari satu filosofi, tapi hanya untuk membedakan dari koleksi ke koleksi sebelumnya. Jadi memang harus ada satu yang baru, harus ada inovasi. Itu sih, seperti itu suka. Viewers, minggu lalu kita sudah mengenal 10 finalis Mrs. Worldwide Indonesia 2022. Kini kita lanjut yuk mengenal 10 finalis lainnya. Tentu saja, 20 finalis yang terpilih merupakan perempuan yang memiliki kemampuan di bidangnya. Juliana Yu, MDH NH, berprofesi sebagai medical herbalist. Wanita kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara, 49 tahun silam ini juga seorang pemilik klinik kecantikan di Jakarta. Alumnus pasca sarjana di sebuah perguruan tinggi di ibu kota ini memiliki prinsip hidup selalu memberi. Walau kecil asal bisa buat orang tersenyum, hidup kita akan bahagia. Marliana Suito. Setelah menamatkan pendidikan di jenjang S2 psikolog di sebuah kampus ternama di Jakarta, saat ini pemilik nama lengkap Marliana Suito ini tengah menjadi kandidat S3 Leadership. Semangat untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya sejalan dengan prinsip hidup wanita kelahiran 38 tahun silam ini, yaitu strive to be the best. Maria Magdalena Astrina Bratajaya SH MKN atau yang akrab disapa Nina Bratajaya merupakan seorang notaris, alumnus Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini juga berprofesi sebagai PPAT alias pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ibu dua orang anak ini senang berkebaya, pernah meraih juara nasional kebaya dari sebuah organisasi wanita dan juara kebaya daerah di Kabupaten Bekasi. Maya Moody Kartika, age is just a number, happy and healthy is a must. Begitu prinsip hidup wanita cantik bernama lengkap Maya Moody Kartika ini. Prinsip hidup tadi ia buktikan dengan terus bekerja dan berkarya meski usianya sudah hampir kepala 5. Yang menarik meski menyandang gelar sarjana ilmu manajemen dari sebuah perguruan tinggi terkenal di tanah air, namun ia lebih memilih dunia usaha. Sebagai seorang pengusaha yang bergerak di bidang kuliner, sukses sebagai pengusaha di bidang kuliner tak membuatnya lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu untuk anak semata wayangnya dan seorang istri.
Miranti Hakim SIKOM. Miranti Hakim atau biasa disapa Miranti, lahir dan tinggal di Jakarta. Wajah cantik wanita kelahiran Mei 1983 ini sudah tidak asing lagi di dunia fashion ibu kota. Sarjana Ilmu Komunikasi jurusan jurnalistik ini merupakan owner dan creative director dari Alula Official, sebuah brand clothing ready to wear. Dirinya sempat beberapa kali menggelar fashion show di Jakarta sebelum terjun langsung di dunia fashion. Miranti Hakim pernah meraih prestasi di ajang Asia's Most Stylish 85 Fashion Forward Women to Know by Tatler Asia yang digelar oleh Singapore Tatler Magazine tahun 2018 lalu. Selain di dunia fashion, ibu dua orang anak ini juga menjabat sebagai direktur utama di PT MHKS yang bergerak di bidang properti. Nurul Hikmah, tetap selalu baik kepada siapapun walaupun orang itu telah menyakiti kita. Begitu moto hidup wanita berhijab kelahiran Jakarta 31 Maret 1981 ini. Dialah Nurul Hikmah yang berprofesi sebagai seorang bankers. Sarjana ilmu ekonomi dari sebuah perguruan tinggi di Jakarta ini telah menyabet banyak penghargaan sepanjang karirnya di dunia perbankan. Karir cemerlang plus segudang prestasi tadi menjadi tantangan bagi ibu 4 orang anak ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Saling mengalah dan tidak ada gengsi merupakan kekuatan sebuah rumah tangga. Ratih Sukosasi. Di panggung tari tango tanah air, nama dan sosok Ratih Sukosasi sudah tidak asing lagi. Wanita kelahiran Kota Blitar, Jawa Timur ini memang dikenal sebagai seorang pecinta dan penari tango. Ratih Su sudah 12 tahun mengorganisir International Tango Festival di Bali. Event tahunan bertajuk Tango in Paradise for Humanity ini sudah mendunia dan diikuti oleh para penari tango profesional dari seluruh dunia. Dan pada tahun 2022 ini, Ratih Su dan tim kembali mendapatkan lisensi resmi dari Buenos Aires untuk menyelenggarakan perlombaan tango dunia Indonesia Championship Preliminaries di Bali. Rizka Subrianto Effendi merupakan alumnus S2 Magister Notaris dari sebuah perguruan tinggi di tanah air. Wanita kelahiran Tangerang 42 tahun silam ini berprofesi sebagai seorang pengacara. Profesi ini rupanya juga menarik perhatian Rizka Subrianti Effendi karena cocok sekali dengan prinsip hidupnya, yakni jadi diri sendiri dan paham diri. Susan Carolina Paruntu, begitu nama lengkap wanita cantik kelahiran Jakarta 47 tahun silam itu. Alumnus Tarakanita Secretarial Academy ini meraih puncak karirnya sebagai komisaris di PT Trans Anugrah Ekspresindo. Dengan latar belakang pendidikannya itu sendiri, dirinya pernah bekerja sebagai sekretaris yang kemudian membuat namanya cukup dikenal di dunia profesi tersebut. Setelah sukses mencapai impiannya, Susan Carolina Paruntu menyebut punya rahasia tersendiri untuk urusan hubungan rumah tangga dan keharmonisan keluarganya. Salah satunya seperti yang ia utarakan ini, as a family we have traveled and visited 32 countries and 81 cities. All the journey made and planned by myself and never used any travel agent. Wendy Erniawati Susana Lapudooh, nama lengkap wanita kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, 5 Mei tahun 1980 ini. Aktivitas sehari-harinya sebagai pengusaha di bidang kuliner yang memiliki resto di Jakarta. Aktivitas di luar dunia bisnis kuliner, ibu dua orang anak ini lebih banyak bergabung dan berkecimpung dalam komunitas sosial. Termasuk juga menjadi donatur tetap di sebuah panti asuhan di Batam dan beberapa daerah lainnya.
Siapa yang akan terpilih menjadi Mrs. Worldwide Indonesia 2022 dan akan menjadi perwakilan Indonesia di ajang Mrs. Worldwide International? Saksikan malam final Mrs. Worldwide Indonesia 23 September 2002 pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Lifestyle Fashion Channel.